Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Di bab pertama ada konsep pemodelan berorientasi objek. Kita awali dengan arti apa itu pemodelan. Pemodelan merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi ketika kita akan membuat sistem, pastinya ada suatu masalah yang kita angkat atau kita ambil. Jadi ketika sistem itu sudah selesai, sistem tersebut memudahkan suatu pekerjaan dan menyelesaikan masalah yang kita temukan tadi. Pemodelan juga memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai media komunikasi, yang artinya sebagai gambaran visual antara pengembang, misalnya antara pengembang programmer dan desain. Mereka butuh komunikasi yang tepat untuk mengembangkan sebuah sistem agar lebih baik. Pemodelan juga sebagai sarana pendukung sistem. Maksudnya ketika dokumen ingin dievaluasi, pemodelan akan menjadi yang paling penting sebagai sarana sebuah sistem. Yang ketiga, proses pengujian. Maksudnya di sini pemodelan atau sistem ketika sudah selesai dibuat, maka pemodelan bisa jadi sebagai salah satu kriteria keberhasilan. Yang keempat, mendefinisikan struktur dan perilaku sistem. Jadi ketika akan membuat sistem, kita harus punya gambaran awal sistem itu akan dibuat seperti apa. Itu adalah tujuan dari pemodelan. Selanjutnya, prinsip dasar PBO. Pemodelan berorientasi objek. Ada abstraksi, enkapsulasi, modularitas, dan hierarki. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah proses mendapatkan intisari dari objek dan bertujuan agar dapat membedakan antar objek. Contohnya, ada sebuah sistem akademik dan objeknya berarti di sini siswa. Siswa berarti memiliki NIS, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Dan kalau objeknya mungkin bisa jadi guru. Guru memiliki nik, nama, alamat, mapel yang diampu, dan mungkin status menikah atau belum menikah. Next. Enkapsulasi. Artinya menyembunyikan informasi objek. Tujuannya sebagai pembatasan ruang lingkup. Di sini saya membuat contohnya mobil. Mobil sangat dibutuhkan oleh tiap-tiap orang sebagai sarana transportasi. Tapi tiap orang tidak perlu
tahu cara pembakaran di dalam mobil atau cara kerja tiap komponen di dalam mobil tersebut. Jadi cukup tahu bagaimana cara mengendalikan dan menggunakannya. Enkapsulasi juga berfungsi untuk membatasi agar tidak meluas kemana-mana atau menyebar kemana-mana. Selanjutnya ada modularitas, artinya memecahkan sesuatu yang kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Tujuannya agar lebih mudah dipahami. Di sini contohnya sepeda. Di sepeda ini memiliki komponen yang cara kerjanya pasti berbeda-beda. Misalnya di bagian pedal. Ketika pedal kita goes atau ayuh, dia akan berhubungan ke rantai. Kemudian cara kerja rantai pun berbeda. Dan komponen yang lainnya juga berbeda. Jadi, jika kita ingin memahami cara kerja, kita juga harus memahami bagian satu persatu dahulu. Jangan cuma inginnya dipahami saja. Next. Selanjutnya hierarki. Pembagian objek berdasarkan pengelompokan tertentu. Tujuannya agar lebih mudah menentukan abstraksi dan modularitas objek. Saya buat contoh mungkin berhubungan dengan mapel basis data. Kalau nggak salah, kalian juga ada mata pelajaran basis data. Gurunya Pak Arga, kalau nggak salah itu ya. Ya, di sini ada file, record, dan fill. Kita bahas dari yang bawah dulu, field. Field artinya itu satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya apa? Situ ada nama, mungkin kalau di siswa ada NIS, alamat. Istilah dari field sendiri itu bisa diartikan dengan kolom. Selanjutnya ada record atau rekaman. Artinya suatu data yang berkaitan dan terdiri dari field tadi. Contohnya, di field tadi ada nama Angga, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Purbalingga. Istilahnya di record adalah baris. Selanjutnya di atasnya lagi ada file. File yang artinya beberapa record yang bertipe sama. Itulah hierarki. Selanjutnya ada konsep utama PBO. Ada dua, yang pertama objek dan yang kedua kelas. Objek, sesuatu yang nyata seperti benda atau manusia. Objek juga memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi. Atribut juga berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lain. Kalau metode berfungsi seperti memiliki fungsi
fungsinya itu seperti apa. Kita langsung ke contoh. Di situ berarti ada objek apa? Objeknya manusia. Atributnya bisa rambut, mata, mulut, telinga. Itu kan bisa dibedakan dengan objek manusia yang lain. Terus ada metode. Metodenya itu fungsinya. Berarti bisa berbicara, makan, belajar, tidur, marah, nangis, dan lain-lain. Kemudian kelas. Pengertian dari kelas, kumpulan seberapa objek dan sejenis. Contohnya, ini objek. Objeknya apa? Laki-laki. Objeknya ada Budi, Anton, dan Mamat. Kemudian, Budi, Anton, dan Mamat itu masuk ke kelas apa? Kelasnya laki-laki. Jadi kan Budi, Anton, Mamat itu satu objek. Kalau dimasukkan ke dalam kelas, kelasnya yang tepat adalah kelas laki-laki. Di sini saya akan memberi gambaran sedikit tentang kelas dan objek. Kelas ini bisa diartikan sebagai template atau wadah dari beberapa objek. Dan jika objek sebelah kanan itu adalah tunggal dihasilkan dari kelas tadi. Di kelas siswa memiliki atribut. Atributnya apa saja? NIS, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Metode itu adalah fungsi. Berarti di sistem tersebut bisa diubah namanya, tambah siswanya, atau hapus siswa. Dan jika di objek berarti tadi di kelas sudah memasukkan nama. Salah satunya namanya Hani. Hani memiliki NIS. NIS-nya berapa? Tempat tanggal lahirnya apa? Dan alamatnya apa. Itu gambaran cara sederhana antara kelas dan objek. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup seperti itu dulu. Jika nanti ada pertanyaan atau kesulitan, bisa langsung WhatsApp saya atau tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu, seperti biasa saja pada saat pertemuan tatap muka. Jadi cukup sekian, terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.